Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taj'alna bihal istiqamah tata'uhal karamah wa tasyurna biha bi'abradika sholihin bisa'adati wal karamati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma arzuqna rabbi fahman nabiyyin wa khizul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 22 bab 11. Wa an Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Radhiya muga ngridani sinten Allah Gusti Allah anhu saking Abu Hurairah. Anna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala wis ndawuhake sinten Rasul laisa ora ana sapa asyadidu wong kang kuat iku bisurati kelawan kuat banting tebu hebat. Innama syadidu angin pestine utawi wong kang kuat iku alladzi wong yamliku kang ngempet sapa ladi nafsahu ing awak dhewe ladi andal ghadabi nalikane murid. Mutafaqun alaih. Wa sur'atu ta'ala fa sur'ah bidhammi shad lan dhamma shad wa fathir ra lan fathai ra wa asluhu utawi asale sur'ah andal arabi munggu wong arab iku man wong yasra'u kang banding sapa wong annasa ing menungso kathirun kang akeh. Hadis yang nomor 22 diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Jadi para orang Islam itu sangat ringan, sangat mudah untuk mendoakan orang lain. Sangat ringan, sangat mudah untuk menginginkan orang lain mendapat kebaikan. Sangat ringan, sangat mudah untuk mendoakan orang lain supaya sejahtera. Siapa orangnya yang suka mendoakan orang lain tentang kebaikan, maka sejatinya kebaikan itu akan kembali pada dirinya sendiri. Moga wong api iki mau itu api. Misal kita itu mendoakan orang lain, ya Allah, jadikanlah tetangga kami orang yang soleh. Jadikanlah tetangga kami keluarganya yang sakinah mawaddah. Jadikanlah tetangga kami keturunannya soleh dan solehah. Dan berikanlah tetangga kami rizki yang banyak dan berkah. Lancarkanlah urusan teman kami atau tetangga kami. Kalau kita melakukan hal tersebut, maka sama halnya itu dengan diri kita sendiri. Karena Allah menciptakan malaikat yang mendoakan seperti hal itu juga. Misalnya, ya Allah, berikanlah tetangga kami rezeki yang banyak dan berkah. Maka Allah menciptakan malaikat sing berbunyi wa alaika, dan kamu juga. Monggo wong sing mendoakan orang lain baik, kok cenderung baik mendoakan orang lain supaya hidupnya indah, dia juga hidupnya indah. Mendoakan orang lain supaya sejahtera, dia hidupnya sejahtera. Karena ketika melakukan hal tersebut, kita mendoakan orang lain, berarti tetangga kita ini mendapatkan doa kita. Tapi kita mendapatkan doa dari malaikat. Nah, kalau tunggu nih malaikat itu mandi, itu kunci dia mau mendoakan orang lain itu. Ketika mendoakan orang lain, kita didoakan malaikat. Malaikat dan kamu juga. Yuk kita bisa bayangkan kira-kira dungane mandi, dungane dewi, doa kita atau doa malaikat yang terkabul. Ya semoga terkabul kabeh, tapi nek kayane sing gampang mandi doane malaikat. Maka kita jangan apalagi ngarani ragu-ragu untuk mendoakan kebaikan untuk orang lain. Begitu juga ketika orang itu suka melaknat orang lain. Ketika kita melaknat orang lain, malaikat juga mengatakan malaikat dan kamu juga. Wah, kalau nek kancane teman-teman, malaikat juga mengatakan seperti itu. Dikembalikan kepada kamu. Si tetangga kita, teman kita semua itu pelaknat dari kita, malah kita mendapat laknat dari malaikat.
Makanya sesulit apapun, seberat apapun, usahakan kita mendoakan yang baik. Jadi orang Islam mukmin itu karakternya mudah mendoakan orang lain tentang kebaikan. Sama ning pondok, ya Allah semoga teman saya cepat paham ilmu, ilmunya manfaat, betah di pondok. Ketika kita berbicara seperti itu, monggo malaikat ini juga kamu juga ilmunya manfaat, kamu juga betah di pondok dan seterusnya. Abu Hurairah berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang kuat itu bukanlah orang yang mampu menggulingkan banyak laki-laki atau menggulingkan hewan atau kebun. Orang kuat bukanlah orang yang mampu mengangkat banyak orang terus dibanting, bukan. Orang kuat bukanlah orang yang mampu mengangkat kerbau, mengangkat unta, mengangkat sapi sehingga dibanting, bukan. Orang kuat itu bukan orang yang ahli berkelahi, bukan. Dikeroyok orang 100 terus menang, dikeroyok orang 20 menang, dikeroyok orang 30 menang, bukan. Itu salah itu. Nek gur dikeroyok orang 10 menang, itu sapi juga bisa, kerbau juga bisa, gajah juga bisa. Sampan jajal engkol karo gajah, wong 20 kumpul engkol jah, gajah yo engkol, menang ora kira-kira sampean. Bisa. Kalau rumus Rasulullah nggak seperti itu. Inna masyadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menekan dirinya ketika marah. Wong marah kan koyone nek darah itu umum, seperti suara ini koyone umum naik. Pokoknya kabeh-kabeh ora peduli. Piring dibanting, lemari ditendang, jendela dijotos. Nah, makanya apa rumusnya Rasulullah SAW itu kebalikannya. Semakin orang itu mampu menahan dirinya, itu semakin kuat. Nah, dewi kan nggak pernah mau gagah ke sana kemari, nggak ada yang berani. Nah, itulah orang hebat, orang kuat, bukan. Maka orang-orang yang berprinsip ketika gelut menang, balane oke, merono mrene ketika kancane wong-wong do nggak berani, orang tidak berani sama dia. Dia mengatakan dirinya hebat, dia merasa dirinya hebat. Nanti orang itu di depan Rasulullah akan dipandang rendah, serendah-rendahnya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Harapan kita adalah Rasulullah. Ketika kita bertemu kepada Rasulullah nanti di akhir zaman, kita termasuk orang-orang yang dicintai Rasulullah, sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dewi mau pengen ketika ketemu dengan Rasul dianggap hebat, kamu hebat kata Rasulullah, kamu kuat kata Rasulullah, kamu memang umatku yang terpilih kata Rasulullah. Maka kita harus mampu menahan diri kita dari amal. Wes harus penak wae. Kok delok kok bendi to marah-marah, titik-titik marah, kesenggol marah, ini marah. Itu menunjukkan orang itu orang yang lemah. Versi siapa? Versi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita mengaku umat Rasul, ingin dipandang baik oleh Rasulullah, ingin dipandang terhormat oleh Rasulullah, ya ikutilah apa yang menjadi tuntunan Rasulullah SAW. Iku dieling-eling, aku gagah kancane gak wani, gagah kancane wedi, terus merasa hebat. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang nomor 23. Wa'an Sulaiman, saking sahabat Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, qala ngucap sapa Sulaiman, kuntu ana sapa ingsun iku jalisan wong kang lungguh ma'an Nabi nyertani Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, warajulani khalil tawi ana lanang loro, yastabani kang pisuh-pisuhan sapa rajulani, wa aduma ta salah suwijine rajulani iku qatif tamarro, teman-teman berabak utawa abang apa wajhu wajai rajul akad wang tafakhot lan melepuh apa audajuhu otot rajul. Ada dua laki-laki marah-marah saling mengolok-olok sampai wajahnya merah, otot di leher-leher itu melepuh karena apa? Lek muni bengok-bengok, misuh-misuh.
Faqala monggo ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sak temene ingsun iku la a'lamu ora weruh ingsun kalimatan ing kalimah laqala lamun ngucap sapa ahad ing kalimah la mongko yakti ilang anhu sangking ahad apa ma barang-barang yajidu kang nemu sapa ahad ing ma lau qala lamun gelem ngucap sabahat a'udzu billahi minasyaitonir rajim a'udzu nyuwun pertolongan ingsun nyuwun perlindungan ingsun billah kelawan Allah minasyaiton sanging setan ar-rajim kang den ranjam dhaba mongko ilang anhu sanging ahad apa barang-barang yajidu kang nemu sapa ahad ing ma faqalu mongko padha ngucap sapa sahabat lahu maring ahad innan nabiyya satemene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala wis dawuhake sinten Nabi ta'awwad nyuwun pertolongan sira perlindungan sira billah ing Allah minasyaiton saking syaiton ar-rajim kang den ranjam Rasul sahabat Sulaiman bin Surat itu ketika duduk bersama Rasul dari agak kejauhan itu terlihat ada dua laki-laki yang sedang bertengkar melalui mulut dengan warna bodoh kamu, kurang ajar kamu juga sampai wajahnya memerah kan, wajahnya memerah betul sampai otot-otot di leher itu ketok keluar mekar-mekar kan marahnya itu luar biasa. Terus Rasul ngendikan inilah a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu sesungguhnya saya tidak tahu sebuah kalimat kecuali ketika kalimat itu dibaca maka orang itu akan hilang emosinya, orang itu akan redam. Rasul terus ngendikan kalau orang itu mau membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim dzahaba anhu ma yajidu maka insyaallah redam. Tapi hatinya juga hidup urip atine lho, paham? Atine urip dhek ngerti artine a'udzu minta pertolongan itu atau minta perlindungan itu Allah kepada Allah untuk billahi kepada billahi kelawan Allah minasyaitonir rajim dari godaan setan yang diranjam. Amarah emosi yang tidak terkendali tanpa dasar syar'i itu adalah tingkah laku setan. Maka ketika saya minta perlindungan pada Allah dari godaan setan ya supaya menghilangkan unsur syaitoniah di dalam dirinya sendiri. Karena setan itu kayak sifat. Misalnya begini, setan ini sifatnya ini. Maka siapapun orangnya yang tingkah lakunya seperti ini, yaitu setan. Makanya setan itu berlatar belakang dari golongan jin dan manusia. Baik orang terlihat golongannya, baik orang terlihat yaitu manusia, baik yang tidak terlihat yaitu golongan jin. Kok sifatnya seperti ini yang tertulis ini? Kuwi jenenge setan. Makanya neng surat An-Nas kayak minal jinnati wan nas. Itu setan kadang bentuknya menungso, kadang bentuknya ya apa jin. Agar tingkah laku nih sesuai karo kuwi ya setan. Makanya pinter-pinter lah. Apa itu golek bola sing bener. Inna syaitana lakum aduwwun mubin fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang nyata, maka anggaplah musuh. Jangan kamu anggap teman. Apakah gelut disuruh bertengkar? Tidak. Maksudnya anggap musuh itu jangan sekali-kali kamu cocok, kamu sejalan dengan sifat-sifat syaitoniyah. Nek sifat syaitoniyah itu senangi hura-hura, ya jangan kita hura-hura. Kalau sifat syaitoniyah yang senangi berbohong, ya jangan kita berbohong. Artinya tidak pernah cocok dengan sifatnya itu berarti musuh. Bukan berarti terus pencak silat, di setan, ayo gelut, jangan. Maksudnya pelajari apa sifat setan itu. Dan jangan sampai kita sama. Kalau kita sama berarti koncone. Kalau nggak sama berarti musuhi menuanya. Jadi,
Walaupun jin ku nang sifatnya kuwi jenenge setan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan ki musuh yang nyata, fatakhidu adu, anggaplah mereka musuh, jangan kau anggap teman. Jadi ngomong untuk setan, jadi ngomong nggak seneng dengan setan, tapi kok tingkah lakunya sama dengan sifat-sifatnya, nah itu berarti bisa jadi kita golongan minhum, golongan setan. Nah, soalnya akhirat diantemi, kalau setan ki dirajam diantemi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang nomor 24, wa an Mu'adz bin Anas. Saking sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, anan Nabi saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dileng-lengno ya, setan itu sifatnya. Jadi kalau orang itu kok kriteria tingkah lakunya begini, dijak ibadah moh malah ngejak dolan, dijak ngaji moh malah ngejak main, dijak bakti orang-orang tua nggak gelem malah nggak mau ngikut orang tua, itu karakter-karakter setannya. Kalau kita mengikuti itu, jangan-jangan kita jadi setan. Loh, saya kan manusia, Pak, kok jadi setan? Ya manusia saya khilaf, ngerti khilaf? Khilaf itu berubah. Ya manusia itu pantasnya mengini, misalnya manusia pantasnya ngene. Karena dia khilaf, maka dia berubah, tidak jadi setan lagi, tidak jadi manusia lagi. Nah, kok nek wis pulih ndak nglakoni iku meneh ya dadi menungso meneh. Makanya orang melakukan kesalahan sok mengatakan sedang khilaf. Lajik khilaf berarti waya khilaf itu berubah, enggak jadi manusia lagi. Makanya nek wong ki mau sering khilaf ya sering berubah. Jadi sering melakukan suatu hal yang harusnya itu tidak dilakukan oleh manusia. Karena manusia itu ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak jadikan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Ya kan enggak jadi manusia yang mau. Hilaf. Nek kalap itu artinya anjing. Maka orang itu kalau membahasakan bahasa kalap itu suatu hal yang gak normal meneh. Ada orang membunuh orang dipotong-potong tubuhnya, sing diculeki motone, ana sing ditugel-tugel di sigar awake. Iku jenenge wong lagi kalap. Kalap itu artinya anjing. Maka di saat itu perilakunya itu sama halnya dengan anjing. Wis gak duwe melas, gak duwe etika, gak duwe apa. Nek khilaf itu orang sing berubah dari sifat kemanusiawiannya, artinya sifat yang harusnya ibadah, harusnya melakukan kebaikan, dan ini malah melakukan keburukan. Tapi dong neng level kalap. Tapi kalau wong wis gak sadar, pokoknya ngerti wong sementara nugel gulune sampai mati, sampai dibelah. Kayak neng HP saya pernah enek wanita berarti coba dikonokno, kuwi jenenge lagi kalap, artinya seperti anjing. Wis levelnya di atas khilaf. Levelnya di atas khilaf. Kalau khilaf itu tidak sesuai dengan aturan agama, tapi ya melas UJN dan seterusnya. Tapi kalap sudah ada lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi saat mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala, wis ndawake sinten Kanjeng Nabi, man utai sapane wong kazama lamun bisa ngempet sapa men ghaidan ing muring wa amarah, wa huwa utai man iku qadirun kuwasa, wa huwa hale utai man iku qadirun kuwasa ala ayyang fidahu ngatasi yen to nglaksanakake sapa men ing ghaidan. Ta'ahu monggo ngundang ing man sinten Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala ala ruhusil khalaiq, ing atase pira-pira ngarepe, ing atase dure pira-pira makhluk yaumul kiamat, ing dalem dina kiamat, hatta yukhayyiru sehingga milihake sinten Allah ing man minal huril ain saking bidadari kang blolok-blolok matane, maing barang-barang sa'a maing bidadari sa'a kang karep sapa man. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz, hadis Hasan,
bersabda, man kadzama ghaidan wa huwa qadirun ala yang fidahu ta'ala subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Siapapun orangnya yang mampu menahan amarahnya padahal dia mampu melaksanakan amarah tersebut. Misalnya kita orang kaya, mobil kita 15, sawah kita puluhan hektar, usaha kita banyak di mana-mana. Kalau ada orang cuman punya mobil satu, sawahnya cuman 5 hektar misalnya, toko ndak punya, kita lebih hebat daripada dia, tapi wong kuwi mau maki-maki kita, merendahkan kita, padahal kalau kita mau membalasnya itu mudah. Cara balas ke mobilmu tak tuku, sawahmu tak tuku, omahmu tak tuku, entek kowe ra apa-apa. Padahal bisa. Ada orang datang pada kita, misalnya keweci, apa cowendek, cowili, kuwi diselentik ngene jungkel-jungkel wisan baru bahasane. Diselentik ngene blosor, moro-moro teko ning awake, siapa? Kalau berani ayo bertengkar sama saya. Ayo, kalau berani bertengkar sama saya. Tak itu diraimu misalnya. Padahal kita tuk mulai semakut padahal. Kok kita mampu menahan amarah nggak marah gitu. Pokoknya siapapun orang yang mampu menahan amarah padahal ketika dia melaksanakan amarah tersebut imo turah mampu wong sing ngono kuwi, maka nanti besok di hari kiamat Allah akan memanggil orang tersebut di depan seluruh makhluk, di depan seluruh manusia, di depan seluruh malaikat di supporter kan, malaikat di supporter, tahu malaikat di supporter di hari kiamat. Karena apa ya, malaikat kan nggak dihisab, mlebu surga ini nggak disik juga, nonton. Mana sih lah cara malaikat ngerti kalau di dunia itu ada orang yang apa membangkang kepada Allah Taala, orang yang di dunia itu malah cenderung menghalang-halangi agamanya Allah Ta'ala, orang yang di dunia menjadi musuh agamanya Allah Ta'ala tidak jadi malaikat nanti bulat keruyuk ada kebumi ngono ya malaikat ini bumi. Tapi kalau di dunia ada pemuda yang bagus, anak yang patuh dengan orang tuanya, orang yang melakukan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, pokoknya menjadi kekasih Allah Ta'ala. So nek balik ning dina kiamat juga ditonton mana kekasih Allah, mana kekasih Allah Ta'ala. Malaikat juga surak saking senangnya melihat orang yang menjadi kasih Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk golongan mereka. Jadi kok ono wong sing kuwi mau, ada orang yang mampu menahan emosinya, mampu menahan amarahnya, tanda kutip orang itu sabar. Padahal kalau dia mau, wong sing gawe amarah kita, wong sing nesoni kita, kuwi mau dites ngones bar, maka besok orang itu akan dipanggil oleh Allah Ta'ala di depan makhluk, geger kabeh malaikat, geger kabeh menungso, padha pengen kaya iki, dipanggil munggah mrene, jalan bidadari dijajar, nek wedok ya bidodoro, dijajar, pilih sing paling kok seneng dipilih. Itu di depan semua makhluk. Terkenalnya luar biasa. Orang yang mampu menahan amarah itu terkenalnya luar biasa di alam akhir, di hari kiamat nanti, di alam akhirat terkenal, menjadi pujaan seluruh makhluk zaman itu. Kon milih jare Gusti Allah khairu minal huril ain masyita, pilihlah semua di sini, pilihlah yang kamu suka, mau bawa 1, 2, 3, 10, 100, 1000 bawa. Makanya orang nahan amarah itu sulit. Orang nahan emosi itu sulit. Karena kok hasilnya besar. Hasilnya besar. Kalau hasilnya nggak besar ya nggak sulit. Jadi kanjeng Nabi, inna idhamal jazai ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya hasil itu disertai dengan besarnya ujian. Semakin berat ujiannya, semakin besar pahalanya. Semakin sulit mencarinya, semakin berharga barangnya. Mulai tak takoni, orang cari emas dengan cari koral, batu, susah mana? Susah koral. Susah emas. Orang cari batu dengan cari emas, atau cari batu koral dengan emas itu pasti susah emas. Tapi sampean untuk batu 3 truk, batu 5 truk dibanding dengan emas 0,5 kilo, ya ada apa-apa nih?
Semakin sulit mencarinya, itu semakin berharga barangnya. Begitu juga di dunia itu kon sabar, menahan emosi itu berat. Karena apa? Memang hasil dari orang yang mampu menahan amarahnya, mampu menahan emosinya, gak gampang meledak-ledak, itu hasilnya jadi orang yang terkenal di akhirat, menjadi pujaan para malaikat, bahkan oleh Allah diberi kehormatan, dipanggil di depan seluruh makhluk untuk memilih nikmat-nikmat Allah yang telah disediakan. Jadi hadisnya panjang ini, percaya nggak percaya kono. Makanya sampai ketika sabar menengai cupu kamu, kacangan kamu, cemen kamu, jangan baik. Sing cemen lah kamu. Nah aku ini ngerti, nah orang mampu menahan amarah itu dicintai Allah Ta'ala. Jangan baik. Wih, jadi semakin sulit mencarinya, semakin mahal harganya, semakin besar ujiannya, semakin besar pahalanya, semakin mahal harganya, semakin berharga barang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang nomor 25, wa'an Abi Hurairah, saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah itu banyak sekali meriwayatkan hadis. Karena Abu Hurairah itu jarang jauh dengan Rasulullah SAW. Beliau itu termasuk ashabus suffah. Ashabus suffah itu orangnya nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, miskin luar biasa. Tapi kita itu betul-betul ketumpang jasa Abu Hurairah. Mungkin kalau di kala itu nggak ada ashabus suffah, orang yang nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, hidupnya di pinggir masjid, tiap hari di pinggir masjid. Karena memang kok nggak punya rumah, nggak punya kerja, nggak punya kerjaan. Ya lek mangane pagi-pagi ada yang ngantar makanan itu, ya tidak dipangan orang ya ora. Tapi yang tiap hari ngantar ya Rasulullah SAW. Makanya Abu Hurairah karena sering nganggur, sering bertemu dengan Rasul, beliau paling sering mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Oh, Abu Hurairah itu miskin, nggak punya apa. Tapi di akhirat nanti Abu Hurairah itu orang yang sangat-sangat kaya. Loh kok ngono? Lah iya. Beliau mendengarkan apa yang diucapkan Rasul, akhirnya diriwayatkan, ditulis. Sampai sekarang wong kuwi mau banyak yang beramal mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah itu melalui riwayat-riwayat Abu Hurairah. Makanya Abu Hurairah amalnya itu luar biasa, tidak main-main. Begitu sok ning akhirat kaya raya. Neng dunia nih miskin, menjadi ashabus suffah. Gaweane dolanan kucing itu. Ashabus suffah itu duduk-duduk di pinggir masjid. Namaku sholat jamaah. Setelah sholat jamaah baca Al-Quran, ini ketika tak capek nanti keluar di samping masjid duduk-duduk ngobrol-ngobrol masalah agama, masalah taklim. Jamaah meneh. Makan kalau ada yang nganter. Nah, Rasul itu tiap hari paling suka duduk-duduk bersama mereka. Rasul itu adalah sosok yang suka sekali duduk-duduk dengan orang-orang miskin. Maka ketika uang kok nggak senang duduk-duduk dengan orang miskin, ya jauh dari perilaku Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, sang Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan, sak temene wong lanang iku kala ngucap sapa rajul lin Nabi maring Kanjeng Nabi, berarti takon jaluk sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ausini kaula aturi wasiat panjenengan ing ingsun, ya Rasul berwasiatlah Anda kepada saya. Kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan suka marah, ojo nesu, la taghdab, ojo nesu. Para data mongko baleni sapa rajul miroron kelawan bola bali. Kala dawuh sapa Rasul, la taghdab, ojo marah, ojo nesu. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasul, ya Rasul, saya minta fatwa kepada engkau. Ya Rasul, saya minta nasihat kepada engkau. Kata Rasul, jangan jadi orang pemarah ya. Jangan jadi orang pemarah ya. Padahal ada lagi ya Rasul, jangan jadi pemarah ya kamu ya. Ya Rasul, tolong minta wasiat lagi. Oh iya, jangan jadi pemarah ya kamu. Kurmono ya.
karena sangat pentingnya orang menahan amarah dan sangat besarnya hasil atau barokah atau ganjaran orang yang mampu menahan amarah, sehingga Allah menjadikan orang yang mampu menahan amarah itu menjadi kekasihnya atau menjadi walinya dengan dalil Al-Quran, innallaha ma'as, Allah itu akan selalu menyertai orang yang sabar. Wong sing sabar tidak pernah lepas dari pandangan Allah Ta'ala. Malah dadi wong sing sabar kuwi piling-piling sing ngamukan lesuan ojo, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh dengan teman, jauh dengan para kekasih Allah Ta'ala. Belajar tekan alon-alon, pelan-pelan. Ya ada aja kan sing mari pemarah, duwe tangga utang gak nyaur-nyaur ngono ya. Yo tangga senengane utang, wae giliran wayah nyaur ora wis. Kan lho, eneng wis sing marah-marah. Kalau kamu berhutang itu jangan marah. Kalau naik dihutangi jangan marah. Ketika ada orang hutang kamu kasih. Kalau bersamaan gelem ya udah dikasih. Nah setelah itu kewajiban kamu itu nagih, bukan kewajiban kamu marah, bukan, tapi kewajiban mungkin nagih. Ya wis ditagih. Baru lagi tagih meneh ping 3 kok ora nyauri wis jarno tanggung resiko. Loh, lah terus gimana Pak uang saya minta kepada Allah Ta'ala? Dulu kamu nggak punya uang dan diberikan oleh Allah punya uang. Sekarang nggak punya, minta lagi kepada Allah. Jangan minta lagi kepada tetangga. Kita dulu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kan jelas kan? Kita diberi rezeki oleh Allah Ta'ala dan Allah menghadirkan orang lain hutang. Delale awake itu condong sehingga kita hutangi. Ya sudah, kita melakukan kewajiban kita. Kita tagih 1, 2, 3. Nggak belum ya wis. Terus marah-marah nggak usah sebenarnya. Ya Allah, minta lagi pada Allah supaya diberi rezeki. Kan dulu yang kemarin, dulu yang kasih Allah. Sekarang orang nggak mau kasih kita, ya udah, kewajiban kita cuma nagih. Kalau nggak mau nyaur ya sudah, resiko tanggung sendiri. Kita minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan marah, nyapa marah. Nanti kalau Allah marah sama kita, malah kita nggak dikasih lagi kan repot. Itu. Jadi kalau kamu di sini tonggo kok nggak nyaur utang, jangan kamu ikat tangga terus, tapi ingatlah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang nomor 26, wa'an Abi Hurairah, sange Abu Hurairah lagi. Abu Hurairah itu cerdas nih. Selalu takzim mendengarkan ketika Rasul berbicara itu langsung dan didengarkan betul. Wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngucap sapa Abu Hurairah qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalu ora leren-leren apal bala atau ujian bil mukmin kelawan wong mukmin atau orang yang beriman bil mukmin lan mukmin lanang wal mukminati lan mukmin wadon fi nafsi dalam awak dhewe mukmin wa waladihi lan anake mukmin wa malihi lan bandane mukmin katayal ko sehingga pedok sapa mukmin Allah Gusti Ta'ala wa ma alaihi lan ora ana iku ing atase mukmin khati'atun utai dosa berlubutan. Ini penting sadarano. Abu Hurairah meriwayatkan Rasul pernah bersabda mayazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu ta'ala ma alaihi khati'atun. Kata Rasul, ada seorang mukmin yang tidak henti-hentinya Allah memberi ujian. Sing panene elek, sing awake meriang, sing dimusuhi orang, sing dihujat orang, yang difitnah, bodoh ra karuan dan saterusé. Kalau enggak kata sing lanang, nek enggak bojone sing wedok, nek enggak bojone sing wedok anake, nek enggak anake bandane. Terus dan mukmin itu sabar sampai akhirnya hatta yalqallahu ta'ala alaihi khati'atun, sehingga sampai dia meninggal dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak satu pun dosa yang menempel pada dirinya. Karena apa? Bala ujian sing menimpa dhewe sing lanang, sing wedok, anak itu bodoh, itu semua adalah proses untuk menghilangkan dosa, tapi asal kudune sabar. Terus mana paham mana ilmu agama pahamnya. Tapi kalau kehilangan kalau apa itu awal itu iso cara penanganan bagaimana.
cara menyikapinya bagaimana, penanganan yang diridhoi Allah Ta'ala, penyikapan yang diridhoi oleh Rasul dan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga ketika ada bala, ada ujian itu setelah selesai bersih dosa kita ketemu dengan Allah, ikut dalam keadaan suci. Nilai suci gak masuk belum rokoknya, apa suci ini ditempatkan di tempat yang suci, yaitu swarga. Jadi wong awake dhewe untuk balak, untuk ujian tidak usah kaget. Tapi bolak-balik tamu supaya ini balak dan ujian itu gak terlalu nemen-nemen, ya tolaklah dengan sedekah. Sedekah sederhana. Punya harta banyak untuk beli dalam berangkat. Kalau tak bisa ini eman-eman giliran enek meriang sakit, sabar ora karuan. Jangan. Lima yazal balau bil mu'min wal mu'minati fi nafsi wa walati malihata ya Allah ta'ala alaihi khati'atun. Kumko awal JKP kita semua dijadikan orang yang sabar mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemainan dan aulia syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya sangat berharga kita. Saya masyarakat muslim al-khadir dan masyarakat al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.